Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anna Maria Harahap dengan NIM 24129346. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai sumber daya alam. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian sumber daya alam, yang kedua, pengelompokan sumber daya alam, yang ketiga, perbedaan sumber daya alam, yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Yuk, kita simak satu persatu. Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Bio artinya hidup, abio artinya mati. Diingat-ingat ya. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber daya alam hayati atau biotik. Artinya, semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu semua kekayaan alam yang berupa benda mati yang diambil manfaatnya, seperti berlian, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada jenis sumber daya alam. Nah, jenis sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu SDA yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contohnya seperti hasil tambang. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, merupakan SDA yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya seperti jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Jadi, perbedaan SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui adalah terletak pada bisa habis atau punah dan tidak. Jika SDA tidak diperbaharui bisa habis jika kita tidak bijaksana menggunakannya. Sebaliknya, yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada selama kita mengelolanya dengan bijaksana. Baik, sekarang kita beralih pada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui yaitu sebagai bahan makanan, misalnya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini digunakan sebagai bahan makanan seperti padi, gandum, umbi-umbian yang dijadikan sebagai bahan pangan, dan hewan seperti sapi, ayam, bebek, kambing yang digunakan sebagai bahan makanan juga. Selanjutnya, ada pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui sebagai pembangkit listrik. Misalnya, cahaya matahari, angin, uap air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui yang digunakan sebagai bahan untuk obat dan kosmetik. Misalnya,
bahan herbal seperti jahe dan daun sirih, serta cangkang binatang laut yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik. Kemudian ada pemanfaatan SDA yang dapat diperbarui yang digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian. Misalnya, kapas yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui ini digunakan sebagai bahan bakar minyak bumi. Misalnya, pengelolaan minyak bumi yang menjadi aftur, bahan bakar motor, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui yang digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan. Misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan peralatan seperti sendok, bahan bangunan, dan lain-lain. Kemudian ada pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui yang dipergunakan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Misalnya emas yang dibuat menjadi cincin, perak, berlian yang dijadikan bahan pembuatan perhiasan, dan lain-lain. Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Dan jenis-jenis sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam, yaitu manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya Anna Maria Rahab dengan NIM 24129346 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.